Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal awwalu bila ibtida wa akhiruhu bila intiha, alladzi khalaqal arda was samaa wa anzalal qur'ana lin-nasi hudan wa shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul anbiya wa imamul mustafa wal azkal azkiya wa adqal adqiya wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini pada kultum subuh saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting mengenai puasa imanan wahtisaban, yaitu keimanan kita. Bagaimana semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu kita laksanakan atas iman kita. Karena kita disuruh puasa itu ya suruh puasa atas asas perintah, ya, perintah. Bukan puasa itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Saya puasa itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti cara-cara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita ucapkan, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, berikanlah kami hidayah, yaitu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu ditafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yaitu jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang mati karena syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita ada di zamannya orang-orang soleh. Kita mau jadi orang soleh, nggak mungkin bisa jadi orang soleh kalau tidak ngikutin orang-orang soleh. Dari zaman para sahabat, Allah menurunkan para nabi, para rasul, orang-orang suci untuk memimpin umat, diberikan beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang kecerdasannya paling sempurna, yang ketakwaannya paling sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat manusia, untuk kita sampai saat ini. Hari-hari diberikan pelajaran oleh Jibril, dan dari dulu itu sudah ada dijelaskan bahwasanya nanti setelah tidak adanya para nabi, para rasul, ada orang, para sahabat. Kemudian setelah itu ada orang-orang soleh, dan orang-orang soleh ini ada sampai akhir kiamat, sampai kiamat. Pada suatu saat ada sahabat, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan bacaannya sahabat yaitu Hisham, ya, membacakan surat Al-Furqan,
Kemudian pada saat itu disimak oleh Utsman bahwasanya sahabat Hisham ini kok bacaannya beda dengan apa yang diajarkan oleh saya gitu ya. Dia langsung menegur sahabat Hisham. Kemudian setelah itu terjadi percekcokan antara mereka berdua dan melaporlah Umar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW suruh Hisham, kamu coba baca surat Al-Furqan. Sampai akhir surat Al-Furqan. Kemudian berkata kepada Umar, memang ini yang saya ajarkan kepada Hisham. Dan kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh Umar untuk membaca surat Al-Furqan. Kemudian bersabda juga dia, Nabi SAW sama seperti yang Jibril turunkan juga kepada saya untuk mengajarkan kepadamu. Bahwasanya sesungguhnya inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Dari dulu sudah ada perbedaan. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf karena bacalah dengan cara yang paling mudah. Maka timbullah imam-imam ahlul qiraat di antara qiraatus sab'ah yang jalur keilmuan qiraahnya sampai kepada Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'bah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian ada imam-imam qiraah sab'ah, Imam Hafiz, Imam Qalun, Imam Warash, Imam Abduriyah. Kemudian juga terdapat penulisan-penulisan ilmu qiraah di antara kitab Taisir fi qiraati sab'ah. Ya, ini awal mulanya perbedaan. Ada imam-imam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 7 imam itu. Bahwasanya dari dulu sudah ada perbedaan-perbedaan dalam sumber ilmu. Di antaranya sumber ilmunya itu ya Rasulullah SAW. Tapi manusia biasa, para sahabat ini karena manusia biasa, dia hanya bisa mengambil sedikit, walaupun kecerdasannya di luar rata-rata dari ilmunya Rasulullah SAW. Kemudian sudah diberitahu pula bahwasanya nanti ada imam-imam ahli tafsir Al-Quran, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang solih, yang cerdas dari zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Hasan Basri, sampai kepada Imam At-Tabari. Di antaranya kitab-kitab tafsir Al-Quran Karim yang paling klasik yaitu dari kitab Ibnu Abbas, Tanwir Miqbas bin Abdul Abbas, ditaklif oleh Al-Fairuz Az-Zabidi. Dan ini merupakan turos kitab-kitab warisan dari zaman dahulu dan terjaga sampai hari ini. Dan kemudian disampaikan juga bahwasanya ada ahli hadis yang terkenal sampai sekarang dalam kutubus sittah, orang-orang yang perawi hadis, para mujahid, orang-orang yang istimewa dalam bidangnya, diantaranya Sahih Muslim, kemudian Imam Bukhari, Imam Tirmizi, An-Nasai, Imam Dawud, Imam Ibnu Majah. Ini terkenal, sangat terkenal sekali. Kemudian juga ada ahli-ahli fikih, orang-orang solih yang kita ketahui bahwasanya ada 4 mazhab, Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki. Orang-orang soleh ini
Semua ilmu manusia itu kadar kecerdasannya tidak dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Buktinya para orang soleh hanya dia mampu mengambil kekuatan ilmunya itu cuma segitu. Jadi keahliannya sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semua ahli, tapi mereka ada keahliannya karena ilmunya berasal dari satu sumber muara yang sangat besar, dan muara ini dibagi ke aliran-aliran sungai yang kecil. Dan itulah keistimewaan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sudah dikabarkan bahwasanya nanti umat itu akan selamat barang siapa yang ikut orang-orang soleh, belajar dari orang-orang soleh, maka dia akan selamat. Jadi asas dari semua kita ini untuk menjadi orang soleh, belajar dari orang soleh. Dan jarum-jarum mereka, mujahadah-mujahadah mereka dalam keilmuan itu sudah diakui. Menghabiskan waktu selama ini bertahun-tahun selama hidup mereka untuk menuntut ilmu, dan diabadikan oleh kitab-kitab karya mereka masing-masing. Inilah asas-asas yang perlu kita ketahui, bahwasanya jika ada perbedaan, jika ada ketidaksesuaian sedikit gitu ya, masalah-masalah agama, karena agama ini sudah sempurna, dibawa oleh Nabi yang sempurna sampai ke tangan kita ini juga, sampai ke hati kita, kita terima dengan sempurna. Sempurnanya itu gimana? Karena kita manusia biasa, masa banyak perbedaan-perbedaan, dan itu tidak merubah keyakinan kita bahwasanya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah kita yakini, kita asasi bahwasanya Allah, kita melaksanakan suatu perintah, yaitu perintah kita berpuasa, perintah sholat itu ya perintah, bukan untuk ini, bukan untuk itu ya, perintah. Kita dilarang untuk tidak minuman keras, dilarang untuk ini itu ya, itu perintah. Jadi sebagaimana bulan puasa ini kita sempurnakan amalan-amalan kita. Jadinya kita waktunya untuk beramal, bukan waktu untuk membahas lagi. Kita amal, untuk beramal, terus beramal. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.